Dan pada hari ini saya mau mengajak kita kembali bersama-sama membahas mengenai Roh Kudus, karena minggu lalu kita memperingati akan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta bagi para murid dan bagi kita orang-orang percaya, dan ini adalah penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan saya akan berbicara mengenai bagaimana dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang saya ambil dari Efesus pasal pertama ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, dikatakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Hari ini saya mau mengajak kita berbicara mengenai dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bagi kita orang-orang Indonesia, itu kalau kita berbicara mengenai meterai itu sangat familiar sekali. Kita mengerti akan kata meterai, arti meterai dan barang itu sendiri. Meterai itu adalah penanda tangan surat berharga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen, maka diberikan satu namanya meterai itu. Jadi kalau ada sebuah surat yang ada diberikan untuk supaya ada hukumnya, maka meterai itu akan diberikan dan kemudian diberikan tanda tangan, maka akan terikat secara hukum. Dan saya menemukan ternyata ada juga hal yang sangat lucu, yaitu orang yang pacaran mereka pakai meterai dulu. Jadi ada 11 itu, misalnya contoh orang pacaran diberi meterai. Satu, harus rajin sholat, ngucapin good morning tiap hari, sebelum tidur izin dulu ya, ngabarin kalau mau kemana-mana, even mau pergi ke toilet pun jujur setiap saat gitu ya. Lalu ngedate 1 minggu sekali, kalau party harus ngajak dulu, kalau bisa ikut. Jadi dikasih meterai. Jadi orang pacaran pun dikasih meterai. Dan hari ini saya mau mengajak kita melihat kata meterai di dalam Roh Kudus untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, kita melihat Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus ini. Di awal itu Paulus menuliskan, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut kata dalam Kristus, maka kita bisa menemukan bahwa in Christ, in Him, itu dipakai dalam Efesus pasal 1 ini ada 4 kali. Misalnya dalam ayat yang ke-13 itu 2 kali, ayat yang ke-4 dikatakan, sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian ayat yang ke-7 yang tadi saya bacakan. Jadi kalau kita melihat di dalam Dia, di dalam Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus pergi lalu kemudian Roh Kudus turun kepada kita. Dan di dalam ayat yang ke-13 ini kita melihat bahwa dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Di dalam Kristus kita dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Apa maksudnya dimeteraikan? Dalam bahasa Ibrani Yunaninya yaitu arabon, yang berarti tanggungan, jaminan atau uang muka. Dalam pada waktu itu menggunakan kata arabon, meterai, perjanjian menggunakan uang muka, jaminan dan segalanya. Dan itulah maksud daripada meterai Roh Kudus, arti secara harafiah. Dan saya akan mengajak kita melihat mengenai arti kata dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya akan mengajak kita melihat 2 hal berkenaan dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah dimeteraikan Roh Kudus itu berarti menghasilkan hidup pertobatan. Sadar akan dosa yang terjadi, yang kita lakukan, dan ketika Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, kita akan sadar bahwa kita bukanlah orang yang benar. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka kita mengerti akan diri kita, dan akhirnya kita datang pada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan, dan kita diperbaharui, dikuduskan oleh Tuhan. Itulah ketika Roh Kudus memeteraikan, artinya Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, di dalam dirimu, dan kemudian berbicara, dan engkau akhirnya sadar bahwa engkau adalah orang berdosa, dan engkau ingin diperbaharui dan dikuduskan, dan Tuhan menguduskan engkau dan saya. Ada sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu lagu Amazing Grace, dikarang oleh John Newton. Dia adalah seorang kapten kapal.
Dia punya banyak budak. Satu kali kapalnya itu hampir tenggelam. Dan di dalam keadaan seperti itu akhirnya kemudian dia minta tolong dan kepada Tuhan dan dia diselamatkan. Saat itulah John itu baru sadar bahwa sebenarnya di dalam kehidupannya banyak sekali dosa. Banyak hal yang tidak baik dia lakukan. Maka Tuhan menegur pada waktu hampir dia mati ketika kapalnya itu hampir tenggelam. Saat itulah di kapal itu dia bertobat. Maka dalam hasil pertobatannya itu John Newton kemudian meninggalkan akan pekerjaannya dan menjadi hamba Tuhan. Bahkan dia menulis sebuah lagu Amazing Grace. How sweet that sound, that great sound, that saved a wretch like me. I was lost but now I'm found. Sebelumnya saya tersesat, tapi sekarang saya ditemukan. Was blind but now I see. Saya adalah buta dan sekarang saya melihat. John Newton mengerti, disadarkan akan dirinya berdosa dan dia kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu berarti ada hidup pertobatan. Kita sadar bahwa kehidupan kita itu ada namanya pertobatan hidup yang baru. Kita sadar kita adalah milik Tuhan dan kehidupan kita itu akan kemudian menjadi satu hidup yang berbeda. Karena ketika Roh Kudus diam di dalam hati orang, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah pertobatan, yaitu buah-buah Roh Kudus. Ketika engkau mengerti, engkau berdosa, engkau datang kepada Tuhan, diperbaharui menjadi orang yang baru. Siapa yang di dalam Kristus ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Dan di dalam kehidupanmu kemudian engkau akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalembutan, dan penguasaan diri. Maka ketika engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka engkau akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus kelihatan dari hidupmu. Bukan karena engkau bisa berbahasa roh, engkau kemudian begitu luar biasa, engkau merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan. Tapi engkau bukti nyata seseorang dipenuhi, dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah dia menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Orang melihat, orang menyaksikan, dan orang mengalami buah Roh Kudus di dalam diri Anda. Ada seorang bernama H.C. Morrison, dia adalah pendiri Asbury Theology Seminary. Dulu dia adalah seorang petani. Ketika dia sedang bekerja di ladangnya, dia melihat ada seorang pendeta tua, pendeta gereja Metodis yang sedang lewat. Pada waktu itu memang ada namanya pendeta yang suka keliling menggunakan kuda untuk mengabarkan Injil. Dan ketika Morrison melihat pendeta tua itu yang tiap hari naik kuda mengabarkan Injil keliling dari satu desa ke desa yang lain, kehidupan pendeta yang sederhana ini, bebannya, kasihnya kepada orang, membuat Morrison di tengah-tengah padang itu, tempat dia bekerja, bertobat. Hanya karena melihat ada seorang pendeta yang naik kuda untuk mengabarkan Injil. Di dalam kehidupanmu, jikalau engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus, engkau bukan hanya menghasilkan buah-buah pertobatan, tapi engkau menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi orang yang mengerti engkau adalah milik Tuhan. Engkau mengerti bahwa engkau dimeteraikan oleh Tuhan. Engkau menjadi milik Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, apa maksudnya dimeteraikan oleh Roh Kudus? Dimeteraikan oleh Roh Kudus bukan saja menghasilkan hidup pertobatan, tapi yang kedua adalah menghasilkan hidup pengharapan. Hidup pengharapan. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kehidupan kita menjadi berharga, menjadi ciptaan yang baru, new life. Sehingga kita mempunyai kerinduan untuk berdoa, baca Alkitab, dekat dengan Tuhan. Ketika PSBB sudah berlalu,
Di Philadelphia ketika stay at home order sudah dicabut tanggal 4 Juni kemarin, maka orang bisa keluar. Bahkan saya lihat di TV anak-anak sudah bisa berenang di New Jersey, mereka lompat, mereka senang. Waduh, orang-orang sudah bisa ke pantai. Seakan-akan ada satu namanya new life. Kalau pemakaian bahasa new normal namanya. New normal. Di Indonesia juga. Orang merasakan sesuatu yang baru ketika keluar dari rumah selama berbulan-bulan. Dan ketika keluar, mereka merasakan satu saat kondisi yang berbeda. Padahal langitnya sama, mataharinya sama, gitu ya. Tapi ketika keluar menginjakkan kaki, ada satu perubahan yang baru. Ketika engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka engkau mempunyai satu namanya new life. Engkau rindu mencari Tuhan, beribadah, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Dan engkau rindu mencari Tuhan. Jadi ada satu kehidupan yang baru, hidup yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Bukan itu saja, pengharapan untuk mendapat bagian kehidupan yang kekal. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus dan hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita dan memberikan kita satu jaminan, kepastian bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita menjadi milik Allah. Dan ketika kita tinggalkan dunia itu, satu saat nanti, maka ada satu jaminan di dalam dirimu dan saya bahwa kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita akan diterima, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan karena kemampuan, kepintaran, kesanggupan, kekayaan kita, rupa kita, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang memang sudah bekerja di dalam hatimu, memeteraikan engkau menjadi milik Allah, menguduskan engkau, memperbaharui engkau, bahkan memberikan engkau satu kemampuan hidup yang berbeda. Hidup yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus dan hidup yang penuh dengan pengharapan ingin dekat kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupanmu engkau sadar bahwa satu saat nanti engkau tinggalkan dunia ini, engkau akan mempunyai kehidupan yang bersama dengan Tuhan. John Stott dalam bukunya Christ the Cornerstone, dia mengatakan kata arabon ini, kata meterai ini adalah di mana Allah bukan sekedar menjanjikan kepada kita warisan akhir kita, tapi betul-betul memberikan kita suatu cicipan darinya. Tapi yang hanya merupakan suatu bagian kecil dari berkat di masa yang akan datang. John Stott mengatakan bahwa ternyata bagian kerajaan sorga itu bukan nanti kita akan nikmati, tapi sebenarnya sudah kita cicipi sekarang ketika kita percaya pada Tuhan. Arabon itu kita nikmati sekarang. Apa maksudnya arabon itu kita nikmati sekarang? Ada damai bersama dengan Kristus. Ada kekuatan ketika engkau menghadapi pergumulan masalah hidup, karena Tuhan bersamamu memberikan engkau kekuatan, kemampuan menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Itulah arabon. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam dunia ini, dimeteraikan di dalam Kristus, itu berarti kita mempunyai kehidupan yang baru. Kita diperbaharui menjadi anak Allah. Bahkan kita boleh mempunyai kehidupan buah-buah Roh Kudus dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu. Ada berkat-berkat. Hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sudahkah Anda menerima berkat rohani dari Yesus di dalam Kristus? Karena itu hanya disediakan dalam Kristus dan engkau tidak dapatkan dari tempat lain. Hanya dalam Kristus engkau akan mendapat berkat rohani. Engkau buka hatimu dan Roh Kudus akan memeteraikan engkau. Dan ketika Roh Kudus memeteraikan engkau, engkau akan punya kehidupan yang baru.
Sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan kata Arabon itu cicipan, bukan nanti, tapi sudah diberikan kepada kita saat ini. Namanya berkat surgawi itu, supaya kita bisa merasakan. Dan cicipan itu luar biasa, karena itu diberikan hanya di dalam Kristus. Bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya, yang buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah engkau menerima Yesus hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika Anda belum pernah buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini izinkan saya menantang Anda. Buka hatimu dan berkata, ya Roh Kudus, meteraikan saya sebagai milikmu. Yesus, jadilah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya. Maka Roh Kudus memeteraikan engkau menjadi milik Allah, akan memperbaharui, menguduskan, dan memberikan engkau satu jaminan hidup yang kekal.